Oke, di video ketiga ini kita akan demo bagaimana membuat simple CRUD untuk dengan menggunakan Express di dalam Node.js dan database MongoDB. CRUD itu sendiri untuk yang belum tahu adalah create, read, update, delete. Biasa kalau di database untuk memanipulasi data itu adalah insert, update, delete. Dan Express sendiri merupakan framework seperti Sinatra untuk Ruby dan mungkin Y untuk PHP. Fungsinya adalah untuk framework membuat aplikasi web. Sedangkan MongoDB itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan merupakan salah satu non-relational database management system dengan menggunakan NoSQL. Oke, seperti yang sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara menginstal MongoDB dan sedikit tahu tentang bagaimana Node.js. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sebenarnya bagaimana sistem di MongoDB. Ketika kita sudah menginstal MongoDB, kita bisa masuk ke terminal, lalu ketik perintah Mongo untuk masuk ke dalam konsolnya MongoDB. Oke, ini adalah konsol server MongoDB saya, dan MongoDB memiliki konsol yang secara keseluruhan perintahnya menggunakan JavaScript, sedangkan strukturnya sendiri, dokumennya sendiri atau recordnya sendiri bentuknya seperti JSON. Di dalam terminologi MongoDB, record dikatakan sebagai dokumen dan table itu merupakan collection. Dan ketika kita ingin membuat database, kita tidak perlu secara eksplisit memberikan perintah create database dan nama databasenya, namun kita cukup memilih database yang sudah ada ataupun yang belum ada. Artinya ketika kita memilih database yang belum ada, maka kita bisa masuk ke dalam database tersebut, tapi secara fisik database tersebut belum dibangun. Database dan collectionnya itu akan dibangun ketika nanti ada dokumen yang sudah mulai masuk ke dalam collection ataupun database tersebut. Collection sendiri merupakan setara dengan table di relational database management system. Oke. Untuk melihat database yang ada di dalam server saya, cukup mengetikkan show dbms. Oke, ada 4 database. Ada data MySQL, data Express, lokal, sample. 2 database di atas itu saya gunakan untuk demo sebelumnya dengan teman saya dan juga mahasiswa saya. Oke, kita misalkan membuat database baru dengan cukup menyebutkan kita mau menggunakan database apa. Misalkan dummy. Oke, kita sudah punya database dummy tapi masih belum di-create secara fisik atau belum benar-benar ada. Oke, untuk memanggil dummy kita cukup menggunakan db sebagai alias, dan untuk membuat collection kita sebutkan nama collectionnya apa. Misalkan mahasiswa. Misalkan kita ingin mengisi data. Oke, cara penginputannya mirip dengan JSON. Ini misalkan nama,
database-nya sudah masuk, artinya ketika ini data pertama, ketika data pertama ini buat, maka collection MHS dan database dummy sudah mulai dibuat. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan select atau read data, membaca data yang sudah tadi kita masukkan. Sebenarnya ini lebih karena JavaScript, jadi sistemnya pun object oriented, sehingga kita memanggil sebagaimana kita menggunakan bahasa pemrograman object oriented programming. db mhs find, jika kita hanya melakukan seperti ini, maka yang keluar adalah data dengan struktur yang mungkin tidak terlalu rapi, jadi sulit dibaca. Tapi kita ingin mudah dibaca, kita bisa seperti ini, print JSON, artinya jadi print dengan struktur JSON yang rapi. Oke, seperti ini. ID ini akan di-generate secara otomatis, unik untuk setiap record. Panjangnya 12 byte, sehingga dipastikan bahwa tidak akan ada ID yang sama. Kenapa kok NoSQL atau MongoDB melakukan hal seperti ini? Karena tujuannya bukan database yang kecil, tapi database besar yang mungkin clustering dan sebagainya, sehingga membutuhkan ID yang unik dan dipastikan tidak ada yang sama, sehingga dia menyediakan fitur untuk mengatur mengenerate si ID dari setiap recordnya atau setiap dokumennya. Oke, itu contoh sedikit untuk MongoDB. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bagaimana cara mengenerate suatu aplikasi, atau kita bagaimana memulai membuat suatu aplikasi dengan menggunakan Express. Misalkan masuk ke folder yang sebelumnya, jika memang belum ada Expressnya, cukup ketik install Express seperti itu. Karena saya sudah ada, jadi tidak jadi install. Namun cara untuk memulainya adalah cukup ketik Express, lalu nama aplikasinya, misalkan demo. Oke, generate, ada perintah masuk ke folder demo, lalu install segala bentuk dependensinya. Express ini framework yang membantu kita untuk mengatur bagaimana manajemen folder project Node.js. Walaupun sebenarnya Node.js sendiri tidak memiliki struktur tertentu yang menjadi standar bagaimana ketika kita membuat project dengan platform Node.js. Oke, sekarang kita masuk ke demo. Oke, ya, ini agak aneh, folder demo tidak dalam folder demo lagi. Oke, kita teruskan saja. Oke, kita install dependensinya. Oke, di sini ada 3 folder dan 2 file. app.js itu sendiri ada file utama yang berisi serval seperti sebelumnya. Sedangkan package.json itu sendiri adalah list semua package dan juga detail dari aplikasinya, sehingga ketika kita membutuhkan package tertentu, kita harus menuliskannya di dalam package.json, sehingga ketika nanti diinstal menggunakan Node Package Manager, maka semua package yang dibutuhkan akan ikut diinstal dan dipasang ke dalam project kita. Sedangkan folder public nanti berisi semua file yang memang ingin di-share dengan user, seperti file yang bisa di-download, .txt, .doc dan sebagainya. View root sendiri berisikan root yang akan digunakan, mungkin mirip dengan control. View sendiri tentunya ini merupakan user interface dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, kita masuk ke dalam package terlebih dahulu. Oke, kenapa kita masuk ke package terlebih dahulu?
karena kita akan membutuhkan dependensi MongoDB, yaitu drivernya Mongo, sehingga kita harus diinstalkan ketika nanti proses instalasi dependensi. Oke, tinggal ngetik Mongo driver untuk Node.js, driver MongoDB untuk Node.js, versinya mungkin 2.7.0. Kalau misalnya pingin yang terakhir ya tinggal asterisk saja. Oke, kalau sudah kita keluar, lalu ketikkan npm install. Dia akan install dari internet. Oke, ini error. Ini dikarenakan dia meminta akses paling tinggi, yaitu administrator atau root di dalam Unix atau Linux. Oke, kita tinggal tambahkan di belakang sudo. Oke, ini harus connect ke internet karena kita harus mendownload dependensi seperti Mongo, Express, Jet, dan sebagainya. Oke, nanti mungkin view-nya kita akan menggunakan format file.jet. Jet ini sendiri adalah engine atau package yang ada di Node.js, engine untuk kita gunakan sebagai user interface, yang membangun user interface nanti. Oke, ini sudah selesai. Oke, yang menarik lagi dari ini sebenarnya kita bisa membuat aplikasi itu tanpa harus menggunakan terminal, artinya bisa kita gunakan Eclipse. Oke, misalnya kita import atau kita buat seperti tadi. Oke, untuk menggunakan Eclipse untuk Node.js sendiri, sebelumnya kita harus menginstal Node.js Eclipse. Oke, ini namanya Node Eclipse. Fungsinya adalah mengintegrasikan Node.js dengan Eclipse. Kita cukup mengkopikan ini, copy, dan install new software, lalu kopikan di sini, add, atau bukan yang ini ya, sepertinya yang satu lagi, kayak yang ini, Node Eclipse. Nanti kita tinggal checklist atau select all atau pilih salah satu, next, dan finish. Selesai, saya sudah install. Oke, ketika nanti kita sudah menginstalnya, kita bisa mendapat penawaran atau fitur CoffeeScript, JavaScript, Nashorm Project, Node.js Express Project, Node.js Project. Ada beberapa, lebih dari satu framework yang bisa kita gunakan. Cuma untuk sekarang kita menggunakan Express Project. Oke, misalkan sampel demo. Oke, ini sediakan menjadi app semuanya. Yang jadi masalah adalah kita bisa melakukan install npm install. Yang jadi masalah adalah kita membutuhkan super user di dalamnya, sehingga kita harus masuk ke dalam terminal juga untuk melakukan generate framework yang seperti tadi. Kita harus menuliskan juga package-nya seperti tadi. Almost. Oke. Sedang dijelek.
Oke, terjadi kesalahan, kita tadi tidak menggunakan sudo. Oke. Generator sudah beres, kita lanjutkan ke Eclipse agar terlihat lebih mudah, walaupun sebenarnya integrasi Node.js di Eclipse saya khususnya belum optimal, tapi cukup lumayan untuk mempermudah proses development. Pertama kita harus mengimport dahulu kita butuh require mouse. Di sini terdapat beberapa bagian. Kita dapat melihat di sini ada configure. Ini adalah konfigurasi yang dibuat di dalam Express. Pertama adalah ini Express ini memiliki port, dia menyimpan port. Ini view engine yang digunakan adalah Jet untuk view seperti ini, sehingga kita tidak menggunakan HTML secara langsung, kita menggunakan Jet yang akan menerjemahkan kode ini ke dalam HTML. Sedangkan root sendiri isinya adalah beberapa fungsi untuk melakukan mirip seperti control. Artinya di sini sudah terlihat mulai seperti model view and controller. Sedangkan public ini adalah file yang berisi nanti akan di-share ke user ataupun stylist seperti CSS. Sedangkan app.js sendiri sebenarnya adalah file utama atau servernya, sedangkan package.json sendiri adalah seperti yang saya sampaikan, ini merupakan list dari dependensi yang dibutuhkan, juga detail dari aplikasi. Oke, ini merupakan layer yang saling menumpuk. Jadi kalau misalnya kita ada satu keyword nih, misalkan next, mungkin nanti lain kali kita jelaskan lebih dalam mengenai setiap komponen yang ada di Node.js dan Express sendiri. Yang ketika nanti kita next, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Oke, router sendiri fungsinya adalah untuk memetakan dari satu page ke page lain. Body parser itu untuk mempressing body HTML-nya, logger untuk log. Favicon merupakan middleware yang menghubungkan seperti connect, framework connect, REST dan sebagainya. Ini merupakan dir file publicnya untuk yang di share seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan ini adalah rute yang manual, yang otomatis di generate. Kita tidak membutuhkan ini, kita kok jadikan komen saja. Sedangkan ini adalah lain bagian untuk membuat server dengan port yang sudah ditentukan sebelumnya, itu port 3000. Pertama kita harus melakukan koneksi ke dalam Mongoose. Caranya mudah, connect mongo db terus host, misalkan demo kami, nama database nya seperti tadi. Kita bisa langsung buat apapun di MongoDB tanpa harus mengeksplisitkan kita membuat database yang terlebih dahulu. Lalu kita buat skema atau collection-nya. Misalkan kita kasusnya mahasiswa, karena kebetulan saya dosen. Oke, MHS scheme collection.
Oke, selesai, kita bisa membuat collectionnya. Kita membuat satu variabel yang menampung nilai dari tipe data atau model daripada skema itu sendiri. Akan mahasiswa model, kita mengambil model untuk representasi dari collectionnya. Pertama tentunya kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di database. So all database data collection. Kita harus membuat rute untuk mendapatkan misalkan kita ingin di sini kita coba secara manual. Misalkan ini kita tidak uncomment, kita komen, yang ini kita uncomment. Kita coba aplikasinya apakah bisa berjalan. Running as not application. Oke, ready to load. Yes. Skip. Oke, soalnya tidak masalah. Saya cari dulu masalah. Oke, masalahnya saya salah menulis function. Kita cek lagi aplikasinya. Oke, masih error. China case sensitive. Kita cek terlebih dahulu localhost. Oke, ada server yang masih jalan sepertinya. Mungkin kita ganti menjadi 3001. Mungkin aplikasi saya sebelumnya masih jalan. Oke. Tidak masalah. Oke, type file. Oke, ini ada masalah di layout. Oke. Oke, bahkan expression jalan. Ini kita buat file router untuk menampilkan seluruh data. Komen yang tadi welcome, kita buat suatu root dengan metode get. Mahasiswa seperti standarnya. Untuk get itu biasanya ada request, ada respon. Tentunya seperti tadi. Kalau misalkan kita tidak memberikan apapun di sini informasi, misalkan nama sama dengan Henry, maka pencarian dianggap select all seperti pada relational diagram.
Oke, function error dan docs. Oke, render, kita lakukan render terhadap file use /all data dengan passing data siswa yang berasal dari hasil select dokumen, yaitu tadi docs. Seharusnya fungsi ini hanya ada dua parameter, artinya find sendiri hanya ada dua, yaitu parameter yang melakukan syarat atau where constraint yang akan kita lakukan dalam pencarian. Nah, yang satu lagi adalah menangkap hasil dari pencarian tersebut, ataupun parameter tertentu untuk menyatakan bahwa yang ditampilkan hanya field tertentu. Di sini kita menangkap error dan dokumen. Artinya kalau error ya hasilnya ketika memang salah, dan ketika benar maka hasilnya adalah berada di file dokumen. Hasil pencarian itu dimasukkan ke dalam mahasiswa, ke dalam ini, lalu dikirimkan ke URL ini. Sedangkan URL ini adanya di view MHS dan all data. MHS belum ada, maka kita buat di sini file folder MHS. Sorry, itu salah. Oke, kita buat folder MHS. Ini MHS. Oke, karena ada yang sama sepertinya, kita hapus terlebih dahulu. Ini folder MHS. Oke, kita buat satu file all data.get. Kita akan membuat tampilan sederhana sampel untuk menampilkan seluruh data. H1 untuk mewakili header 1. Ketika nanti oleh engine jet ini diparsing, maka hasilnya adalah HTML. Data siswa. Oke, WL seperti biasa, mungkin agak sedikit berbeda cara penggunaan. Ketika ingin menggunakan JavaScript, maka kita menggunakan strip ini, maka ini adalah JavaScript dalam view. Cukup each user setiap ada data data mahasiswa. Dalam mahasiswa, maka tampilkan dengan link, artinya nanti ada nama list daftar mahasiswa dengan yang sebagai link yang ketika diklik nanti bisa diedit ataupun dihapus, seperti itu. User. Oke, ini kita bisa mengambil memasukkan parameternya ke dalam string. User data name, nama. Kita menggunakan nama, kita asumsikan nama unik. Namanya juga data nama, dan harusnya ini dua, name dan nama. Oke, ini akan menampilkan nama list data seluruh mahasiswa. Oke, kita coba. Oke, kita coba running. Tadi MHS. Oke, cannot get MHS. Kita cek kenapa dia sampai seperti itu. Kita cek MHS. Di sini harusnya sudah ada.
all data pun sudah ada. Kita harusnya menampilkan minimal adalah ini. Kita cek find function docs data render nhs. Oke, ini yang masih ada yang sebelumnya. Saya kurang tahu ini kenapa kok masuknya. Seharusnya tidak ada lagi yang routers yang ini. Oke, sepertinya belum di save. Ini belum di save. Kita coba running lagi. Terus ini tidak ada. Oke, ini udah nggak ada. Semua ada dalam proses. Oke, ini ini kesalahannya ada pada di JIT. Mungkin JIT memang agak rumit karena dia sedikit memperhatikan indentasi atau tab ataupun spasi. Oke, ternyata ada kesalahan. Itulah kerumitan JIT ada di situ. Oke, tapi kita coba gunakan dulu JIT. Oke, yang jadi masalah datanya masih kosong. Sekarang kita buat bagaimana untuk melakukan insert terhadap data. Artinya kita buat router untuk new data. Get. Kita masukkan dulu URL untuk data baru. Misalkan baru function yes user baru. Nah, user baru ini belum ada, sehingga kita harus membuat tampilannya di JIT. baru.jet. Oke, ini kita buat misalkan font seperti biasa, hanya berbeda dalam penggunaannya. Metodenya plus teruskan direct ke users atau mahasiswa. Oke, untuk paragraf input nama crash disebut setelah tag HTML tertentu itu berfungsi sebagai pemberian nama kelas. Oke, mungkin ini agak aneh, standar dari JIT-nya sendiri, karena JIT merupakan engine sendiri. Ini oke, seharusnya kita ini dulu. Adalah email, saya agak lupa email dan ini
Terakhir adalah button untuk submit. Formnya sudah jadi. Tentunya kita membutuhkan proses ketika memasukkan datanya atau mempost datanya. Maka kita harus buat terlebih dahulu router untuk menambahkan data. Kalau tadi masuk ke form data, sekarang menambahkan datanya dengan menggunakan tentunya post metodenya. Kita membuat variabel B untuk menampung sementara hasil dari request sebelumnya. Disimpan di body, kita bisa ambil yang di post ke dalam root tambah datanya tersebut. New mahasiswa. Menambahkan datanya. Laptopnya belum terbiasa dengan laptop baru saya, jadi agak sulit. Setelah itu kita save. Ini sesuai dengan aturan MongoDB. Jika ada yang memperdalam lebih lanjut, mungkin hampir mirip dengan apa yang ada, fungsi yang ada di MongoDB. Oke, kita cek apakah berhasil masuknya. Jika error, ya kita keluarkan errornya dalam bentuk JSON. Sedangkan jika tidak, kita redirect ke misalkan MHS form yang memperlihatkan hasil profil mahasiswa tertentu. Kita belum buat tampilannya. Setelah ini kita buat tampilan untuk memperlihatkan setiap profil mahasiswa. Next adalah membuat form untuk ini, membuat router untuk itu. Oke, kita coba dulu di browser. Kita cek apakah sudah bisa jalan. Baru ada kesalahan render. Oke, kita cek error 500. Terusnya masalah. Oke, kita cek lagi. Oke, ini salahnya ada option render.
Oke. Saya salah menulis. Maaf. Oke, kita cek ulang. Unexpected text. Oke, ini masalah indent kembali. Kita cek. Oke, ini bermasalah. Oke, kesalahannya adalah ada pada nama. Mungkin saya agak kesulitannya adalah karena Node.js sendiri belum bisa berintegrasi autocomplete di dalam Node.js. Biasanya kalau teknologi web atau misalnya server side biasanya ada autocomplete sehingga mempermudah kita sehingga tidak terlalu banyak salah menulis coding, sehingga kesalahan typo itu bisa lebih dikurangi. Oke, ini hasilnya. Oke, kita coba akan tambah. Oke, kita belum membuat tampilan untuk itu. Kita buat dulu tampilannya. Oke, untuk show profile. Oke, kita pasang parameter sehingga tidak harus mengambil parameter visual. Mencari nama dengan nama tertentu, error dan docs. Sebenarnya nih hasilnya akan jika ada yang namanya sama maka menghasilkan lebih dari satu dokumen, tapi kita asumsikan saja akan menghasilkan hanya satu dokumen, sehingga walaupun seharusnya menggunakan find1 bukan find. Jadi kita ambil yang paling atas. Next ini berguna untuk kita sedang berada di router. Ketika nanti next maka dia akan pindah ke bagian selanjutnya atau layer selanjutnya. Kita buat untuk bisa nama function make render tampilan mahasiswa profile. Kita passing data mahasiswa. Seperti ini. Nah, kita buat tampilan profilnya. Kita buat profilnya.
kita sebutkan namanya 5S nama, lalu beres. Untuk menampilkan kembali kita coba dahulu. Oke, kita lihat ada satu data mahasiswa. Oke, masih belum jalan, kita cek apa kesalahannya. Profile mahasiswa kita cek. Oke, seharusnya dia udah bisa jalan. Oke, di sini masih user Henry, ini saya curiga ada yang oke, kita cek lagi. Oh, link yang ada di all data yang salah. Oke, harusnya skin now is not defined di data profile. Nama is nama. Oke, kita cek. Seharusnya tidak masalah. Dia merender mahasiswa. Callback JS. Saya khawatir ada yang salah. Oke, saya akan cek dulu. Oke, kesalahannya ada pada parameter function yang dipassing ke dalam router parameter. Itu seharusnya ada parameter next dan nama yang saya tadi tidak ada. Oke, seharusnya sekarang bisa jalan kembali. Oke, seperti ini keluarannya, output tampilannya. Oke, next adalah kita membuat mengedit data yang sudah ada di dalam, atau kita buat ya beberapa data dulu. Kan tadi
dua data mahasiswa bisa kita manipulasi. Oke, next kita membuat untuk fitur edit. Oke, menggunakan parameter get untuk menuju form editnya. Mahasiswa. Kita kasih parameternya. Jadi kita buat tampilan untuk edit datanya. Oke, tekan namanya update.jpg. Kita copy dari form ini data mahasiswa baru. Data mahasiswa. Oke, post kita tambahkan sama value. Nama tidak tadi sudah diisi tadi ini. Data dan di dalam Express Express sudah menyediakan mengenai parameter, bukan cuman post untuk tambah data ataupun get, tetapi juga untuk rubah data dengan data put dengan penanda value put dan juga delete dengan value delete juga. Jadi kita harus membuat satu komponen input dengan tipenya hidden dan namanya menjadi metodenya sendiri, dan value-nya adalah mirip seperti post fungsinya nanti, cuman bedanya mungkin ini dimanipulasi sehingga memiliki fasilitas put ataupun delete selain post dan get. Selesai. Next kita bisa menambahkan link pada profile untuk nanti bisa ditambahkan fitur edit. Kita buat link di sini. Kita coba. Tidak ada masalah di tampilan expected code.
terjadi kesalahan seperti ini. Bingung sebetulnya dengan kewajiban fitur ini sendiri. Saya harus cek. Oke, kesalahannya adalah saya menggunakan titik 2 bukan sama dengan. Oke, seharusnya sama dengan. Nah, seperti ini saya bisa lakukan edit. Oke, ada masalah di edit render siswa. Ini harusnya ke update. Oke, rendernya bukan salah, harusnya profile insert update. Oke, cukup banyak. Kan ilegal. Oke, ini di sini permasalahan dikarenakan ada perbedaan di bagian sini. Oke, saya lupa, ini harusnya ada kutip. Oke, seperti ini kita bisa rubah data. Oke, update datanya menjalan. Oke, ternyata masalahnya ada pada indent dari posisi line input ini. Tapi sudah tidak masalah. Langkah selanjutnya adalah kita membuat router untuk melakukan proses update-nya tersebut. Oke, nama saya membuat variabel sementara temporary untuk menampung request parameter yang dibawa oleh request. Oke, siswa update ini sama caranya seperti ketika kita menggunakan MongoDB. Saya
wabarakatuh. Oke, parameter field yang ini diupdate. Yang kita gunakan adalah nama di dalam parameter sebelumnya, bukan parameter nama yang baru, karena yang akan kita cari dulu adalah nama dengan parameter pada request, artinya nilai sebelumnya, lalu kita ganti dengan yang baru. Ini dengan B, ini nama email, nama B. Oke, lalu kita cek function untuk mengangkat error. Jika selesai, maka redirect menuju selesai, kita tinggal cek. Kita coba edit. Oke, sudah terupdate datanya. Oke, kita cek yang semula. Sudah terupdate dengan baik. Satu metode lagi yaitu destroy. Kita buat untuk destroy. Ini agak kesulitan adalah karena belum terintegrasinya library Node.js ke dalam Eclipse, sehingga keyword delete di dalam Express itu masih disamakan dengan keyword di dalam C atau C++, sehingga dianggap bukan suatu kesalahan. Oke, kita akan remove satu nama dari sebelumnya. Kita tangkap fungsi kalau ada error. Jika tidak, maka redirect menuju untuk melihat seluruh data. Sudah kita tambahkan menu tambah data ini di sini. Sorry, di profile. Kita tambahkan satu form sebagai trigger. Ini pun sama, di dalam Express membuat satu
cara sendiri untuk memberikan parameter, menentukan suatu data itu di request atau dikirim itu dengan metode selain post dan get, itu Express membuat metode delete. Atau kita tambahkan di data sini, di profile, unexpected. Oke, ada kesalahan. Kita pindahkan ke atas saja dulu. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, tadi kesalahannya adalah pada indent pada file profile Jade, sehingga setelah diperbaiki maka hasilnya seperti ini. Oke, ketika kita bisa home, kita bisa tinggal link tambah data mungkin yang belum kita tambahkan dahulu. Profile, misalkan di all data, seperti ini. Misalkan sudah masuk, kita lihat di home, kita coba edit. Sudah berubah. Kita coba delete yang ini. Ada masalah. Kita
cek dulu di profile. Oke, ya, kita belum bikin demo, harusnya sudah. Oke, kita cek dulu. Oke, params, nama, request seharusnya ada. Kita coba bagi nama. Application berjalan. Tidak ada respon. Itu bukan misalnya sebetulnya. Perfect. JIT ini cukup sensitif mengenai indent seperti halnya Python. Ini kita agak kesulitan untuk ini ada perpindahan. Oke, ada error. Redirect. Oke, kita cek redirectnya. Seharusnya tidak masalah. Saya cek dulu. Oke, kesalahannya adalah saya tidak menyebutkan respon untuk meredirect kemana. Oke, kita coba lagi. Aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Jadi itu aplikasi CRUD sederhana. Untuk kelemahannya mungkin pada JIT, karena JIT masih jika kita tidak kenal indent seperti apa yang diperlukan ketika membangun suatu user interface, mungkin kita akan kesulitan karena pertama Node.js sendiri belum terintegrasi sepenuhnya untuk autocomplete dan sebagainya ke dalam integrated development environment seperti Eclipse, Aptana ataupun sebagainya. Namun dari segi kecepatan, dari hasil benchmarking, Node.js memiliki kecepatan yang patut untuk dipertimbangkan. Sekian, terima kasih.